Hai, shalom, selamat malam buat kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Jack Franklin Simon Ambon. NIM 202203104447. Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi Ilmu Pemerintahan. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tugas yang dikasih dosen saya, yaitu ada 5 tugas, menjawab atau membahas ya. Ada 5 tugas yang dikasih oleh dosen saya, dan ini tugasnya. Untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditampilkan ya, yaitu pertanyaan pertama, jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Jadi pemerintahan secara luas yaitu pemerintahan yang melakukan segala urusan negara demi menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri. Dan ada beberapa kekuasaan yang mencangkup hal itu, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan untuk pemerintahan secara sempit, jadi pemerintahan secara sempit ini dari ketiga kekuasaan yang tadi cuma satu kekuasaan yang mencakup, yaitu kekuasaan legislatif. Jadi pemerintahan hanya memfokuskan untuk legislatif saja, yaitu memikirkan peraturan, membuat hukum bagi ketertiban masyarakat dan kehidupan bermasyarakat. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Jadi pemerintahan sebagai kebutuhan. Jadi pemerintahan ini bertugas untuk mensejahterakan rakyat. Jadi apa keluhan-keluhan masyarakat ini, pemerintah siap untuk melayani dan membantu rakyat. Dan seperti contohnya, ada salah satu kabupaten yang memiliki kampung, dan kampung itu tidak punya sarananya rumah sakit. Jadi dengan adanya pemerintahan, jadi pemerintahan ini membangun rumah sakit di kampung itu, sarana rumah sakit, dan menyediakan dokter-dokter, perawat-perawat yang ada di situ untuk membantu masyarakat dari sakit penyakit. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pemerintahan? Bagi untuk ilmu pemerintahan ini mempelajari manajemen atau pengolahan organisasi publik. Di antaranya ada pun lembaga-lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lembaga lainnya yang berfungsi dalam menjalankan fungsi negara yang diatur dalam undang-undang negara tersebut, negara itu. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Jadi kekuasaan itu seseorang atau kelompok yang bisa mempengaruhi kelompok seseorang itu dan kelompok tersebut, dan memiliki dampak yang besar untuk orang itu dan kelompok itu. Baik, untuk sumber-sumber, yaitu ada 5 sumber, yaitu pengetahuan, ekonomi,
hukum, jabatan, dan modal sosial dan politik. Oke, baik untuk pertanyaan yang kelima, yaitu kemukakan pendapat saudara manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi manfaatnya kita mempelajari ilmu pemerintahan ini untuk kita diri sendiri, yaitu kita dapat bertanggung jawab, membangun kebiasaan untuk memimpin orang, menjadi pemimpin yang baik, menjadi penguasa yang baik dan jujur. Dan untuk tujuan kita mempelajari pemerintahan, yaitu kita dapat melayani dan membantu masyarakat ke depan, seperti contohnya seperti melakukan kegiatan seminar, yaitu temanya membangun pemimpin dalam diri dan kepribadian yang baik, seperti itu contohnya. Jadi tujuannya itu seperti biasa. Salam dari saya, terima kasih waktunya, selamat malam.